Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karimir Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah rahmati dan berkahi di bulan suci ini, mengawali petang menjelang berbuka puasa ini, kami mengingatkan kembali doa zikir petang. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, hidup kami di petang hari ini hingga hidup kami sampai besok pagi, kepadamulah kami hidup dan kepadamulah kami mati dan kepadamulah kami semuanya dikembalikan dan dikumpulkan di hari kiamat kelak. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah rahmati dan berkahi, marilah rasa bahagia dan bangga bersyukur kita bisa menjumpai di bulan suci ini. Senantiasa kita berusaha memanfaatkan waktu kita untuk mengisi di bulan Ramadan ini agar meraih ampunan Allah SWT. Maka kegembiraan pada kali ini kita berjumpa di bulan Ramadan ini, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal ibadah di bulan suci ini. Salat kita, puasa kita, tilawah kita, iktikaf kita, segala apapun aktivitas hidup kita, mudah-mudahan di bulan suci ini menambah amal soleh kita untuk sebagai bekal menghadap Allah SWT di yaumil qiyamah kelak. Kemudian yang kedua, bahwa Allah telah memberikan kesempatan yang berbahagia berjumpa di bulan suci ini agar sesuai dengan harapan kita, alhamdulillahilladzi bifadlihi tatahaqqaqul ghayat, agar kita mencapai bulan Ramadan ini ampunan Allah SWT, maka tak lain dan tak bukan adalah bifadlihi, dengan karunia Allah yang Allah titipkan kepada kita ini. Allah titipkan kesempatan, Allah titipkan kesehatan, Allah titipkan kekuatan kita. Maka marilah untuk tatahaqqaqul ghayat, untuk meraih realisasi ampunan Allah SWT, maka marilah kita bersama-sama menyimak sabda Nabi SAW, 3 hadis di lafadz yang berbeda di awalnya dan diakhiri lafadz yang sama. Sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, yang diiringi dengan ikhlas dan penuh harap kepada Allah SWT, imanan wahtisaban, diiringi dengan iman dan penuh harap, ikhlas mengharap ampunan Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian lafaz yang kedua, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang di bulan Ramadan ini
menegakkan dengan qiyamul lail, dengan diiringi niat, dorongan iman, dan ikhlas mengharap ridha Allah SWT, mengharap ampunan Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Kemudian lafaz yang terakhir, man qama ramadhana, barang siapa yang di bulan Ramadan ini ditegakkan dengan mengisi hal-hal yang apa yang Allah perintahkan, menjauhi hal-hal yang maksiat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, mentadaburi ayat-ayat Allah, mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang Allah ridhoi, sebagaimana ikrar kita saat kita membaca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, apapun aktivitas hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT. Maka di akhir lafaz hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian Allah memiliki program di kita sebagai hamba Allah ini, program harian yang bentuknya sholat 5 waktu, program mingguan yang bentuknya sholat Jumat, program tahunan yang bentuknya puasa Ramadan ini. Hendaklah 3 program ini, program harian, program pekanan, dan program tahunan, agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka untuk meraihnya adalah yang terakhir adalah agar kita ini adalah sampai mendapatkan kemenangan, yakni ampunan Allah SWT. Hal mana sebagaimana kisah hadis yang mengisahkan bahwa tatkala Rasulullah menasihati para sahabat, ketika naik mimbar yang pertama beliau mengucapkan amin, kemudian ke tingkat mimbar yang kedua mengucapkan amin, ke tingkat mimbar yang ketiga mengucapkan amin. Kemudian para sahabat mempertanyakan, mengapa Rasulullah mengucapkan amin? Ya Rasulullah, alama amanta, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, atani Jibril wa huwa yaqulu, berkata Jibril, dia tuh mengatakan kepadaku, rohima anfu rajulin dzukirtu an indahu falam yusalli alayya, sungguh celaka seseorang ketika namaku disebut dan dia belum mengucapkan salat atasku. Dan yang kedua, wa raghiba anfu rajulin dakhala alaihi ramadan tsumma salakha qabla ayyughfaralah, sungguh celaka seseorang ketika dia itu menjumpai Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan telah pergi dia belum mendapatkan ampunannya. Kemudian yang terakhir, wa raghiba anfu rajulin adaraka indahu abawahul kibar falam yadkhulahul jannah, sungguh celaka ketika seseorang menjumpai kedua orang tua yang sudah tua renta, tetapi berbaktinya kepada orang tuanya kurang bisa memasukkannya ke surganya Allah. Jamaah pemirsa MTA TV yang semoga Allah rahmati, kalimat rohiba anfu rojulin ini merupakan suatu kiasan sungguh sangat celaka, bahwa ketika seseorang itu mendapatkan 3 hal yang terutama di bulan Ramadan yang saat kita lalui sekarang ini, yakni kita menjumpai di bulan Ramadan tetapi kita kurang tidak mendapatkan ampunannya, sungguh celaka. Dari hadis ini pemirsa bisa memberikan kesimpulan bahwa tujuan kita itu mendapatkan ampunan Allah SWT di bulan Ramadan ini adalah suatu kemenangan yang terbesar, dan sangat besar, rugi besar sekali adalah mereka yang menjumpai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, adalah suatu kerugian yang besar. Dan kemenangan yang besar ketika kita ini di bulan Ramadan mendapatkan ampunan oleh Allah SWT. Karena ampunan itu adalah suatu kemenangan yang besar. Hal ini dikuatkan
firman Allah SWT di Quran surat Al-Fat ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fadham mubina. Sungguh kami Allah telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata Muhammad. Lantas ayat ini kemenangan apa yang dimaksudkan oleh Allah? Kemudian diteruskan di ayat yang keduanya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Yani kemenangan yang besar yang dimaksud oleh Allah yang ditujukan kepada Nabi kita, yakni yang menjadi harapan kita ini adalah supaya Allah memberikan ampunan kepada kita. Allah menerima ampunan, pemaafan dari dosa-dosa kita. Jadi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambih, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Kemudian diteruskan, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Kemenangan yang besar selanjutnya adalah Allah telah menyempurnakan nikmat kita dan memimpin kita ke jalan yang lurus. Maka agar kita memperoleh ampunan Allah, memperoleh kemenangan yang besar, hendaklah salah satu resep yang pertama adalah siratan mustaqimah, agar kita adalah di jalan yang lurus. Hal ini bagaimana Rasulullah bisa istiqomah di jalan yang lurus, sebagaimana kita menjadikan Rasulullah idola atau teladan kita, maka Rasulullah sendiri telah mendapatkan bimbingan oleh Allah langsung, yakni di surat Hud 112, sebagaimana firman-Nya, fastaqim ya Muhammad, fastaqim, istiqomah ya Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan engkau bersabar bersama orang-orang yang bertobat, wala tadghaw, dan jangan sampai melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, resepnya mengikuti teladan Nabi yang pertama adalah istaqim kama umirta. Kita itu istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau itu larangan untuk ditinggalkan, kalau itu untuk perintah untuk dikerjakan. Kemudian wa man taba ma'aka, dan kita bersabar bersama orang-orang yang bertobat, bersama orang-orang yang menuju Allah, yakni dengan ketaatan, mengisi hidupnya dengan kebaikan. Dan yang ketiga, wala tadghaw, dan jangan melampaui batas. Ya, kita harus waspada akan mendapatkan ampunan Allah. Kita harus waspada, jangan melampaui batas, karena Allah telah memberikan batasan, mana yang halal, mana yang haram, mana itu yang perintah, mana itu larangan, semuanya ada batasannya. Sehingga kalau kita ingin meraih ampunan Allah, wala tadghaw, jangan melampaui batas. Dan yang terakhir adalah kita harus yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini adalah Allah Maha melihat. Allah mencatatnya lewat malaikat-malaikatnya, sehingga kita akan mendapatkan catatan amal baik di hari kiamat kala, yang berupa nanti kita akan dimasukkan ke surganya lewat ampunan Allah SWT, dengan jalan mendapatkan ampunan, terutama pembersihan di bulan suci ini. Demikian pemirsa MTA TV yang semoga Allah rahmati berkahi, dengan bertemakan ampunan ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, dan kita merasa yakin semua amal baik kita itu akan dilihat oleh Allah. Semua gerak-gerak kita yang perbuatan jahat kita juga akan dilihat oleh Allah, sehingga kita semakin yakin bahwa samping kanan kiri kita itu adalah
ada malaikat pencatat amal kita. Semoga kita mendapatkan ampunan di bulan suci ini. Akhirul kalam, nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.